Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kita kali ini ya diperhatikan baik-baik karena sebentar Ustaz akan berikan tugas kepada kalian mengenai mad far'i yang cabangnya mad asli yang dipengaruhi oleh hamzah ya. Baiklah, kita perhatikan dulu. Kita sudah ketahui semuanya bahwa mad itu sebenarnya ada dua jenis yaitu mad asli dan mad far'i. Mad asli yaitu mad yang dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Sebabnya ada. Kenapa? Karena madnya tersebut belum dipengaruhi hamzah atau sukun. Jadi biasa saja, madnya panjangnya 2 harakat saja ini ya. Seperti yang dikatakan Imam Al-Jamzuri, al-maddu wal maddu asliyun wa far'un. Jadi mad itu hanya ada 2 jenis, yaitu mad asli dan juga mad far'i. Yang diperhatikan mad asli yaitu tambahan panjang suara yang kebiasaannya dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Karena apa? Karena belum ada yang pengaruh dia Adapun mad far'i yaitu cabangnya mad asli yang ada tambahan kadar panjang, karena sebab mad aslinya itu dia bertemu sukun atau bertemu hamzah, sehingga panjangnya bisa sampai 6 harakat. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti akan diberikan tugas yaitu cabang mad asli yaitu mad far'i yang bertemu atau dipengaruhi oleh hamzah. Mad asli ada 3 macam yang dikategorikan sebagai mad asli. Badal, iwad, dan silah qasirah. Badal ini di dalam kitab-kitab yang lain buku-buku tajwid lain, badal itu termasuk mad far'i. Tapi di dalam Tuhfatul Ahfal ini badal ini hanya sebagai mad asli saja. Kenapa? Karena di dalam riwayat Hafs pembacaannya itu hanya 2 harokat saja. Hanya 2 harokat saja, sehingga dia dikategorikan sebagai mad asli saja Karena kalau yang dibaca lebih dari 2 harokat itu baru kita masukkan di mad far'i. Iwad juga demikian, setiap wakaf pada tanwin fathah kadarnya hanya 2 harokat saja. Silah qasirah berarti domir yang bertemu selain huruf hamzah. Otomatis ini ketiga mad ini adalah yang dikategorikan sebagai mad asli. Adapun yang cabangnya mad asli yaitu mad far'i. Mad far'i itu ada 2 jenis lagi. Ada mad far'i yang dipengaruhi hamzah dan mad far'i yang dipengaruhi oleh sukun. Sehingga mad tersebut sudah panjang. Ini lihat, perhatikan. Mad far'i yang dipengaruhi hamzah dipengaruhi sebab bertemu sukun. Bagaimana dalilnya? Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sebab kahamzin aw sukunin mujalla. Kedua mad far'i itu terjadi karena adanya sebab, yaitu sebab seperti bertemu hamzah dan bertemu sukun secara mutlak. Baiklah, inilah dia. Sudah kita ketahui kemarin, mad far'i yang dipengaruhi hamzah ada 3, wajib, muttasil, jaiz, munfasil, silah, tawilah. Yang dipengaruhi sukun adalah arid sukun, lin, dan lazim. Nanti kita pelajari hamzah dulu. Kita ada 3. Yang mana di dalam hamzah ini ada 2 hukum juga, yaitu hukumnya wajib yang tidak boleh dibaca 2. Ada hukumnya jaiz yang masih boleh dibaca 2 harakat. Perhatikan kadarnya. Yang wajib itu berarti tidak boleh 2, minimal dia 4 atau 3 harakat lah, minimalnya di atasnya 2. Seperti itu. Kalau yang jaiz ini boleh kita baca 2 boleh, 4 boleh, atau 5 pun boleh. Baiklah, sekarang kita perhatikan mad wajib muttasil atau mad far'i yang dipengaruhi hamzah. Mad wajib muttasil yang pertama ini harus dibaca panjang mad ini. Kenapa? Karena mad aslinya itu bersambung dengan hamzah di dalam satu kata. Sehingga penyebab mad asli panjang itu memang terbaca sehingga dia wajib panjang. Kita lihat dulu nih. Mad wajib muttasil yaitu mad asli yang bertemu hamzah dalam satu kata. Kadar panjangnya 4, 5 atau 4 atau 5 harokat. Jadi tidak boleh 2 wakafnya pun 4, 5 atau sampai 6 harokat. Lebih panjang malah dia. Wajib dari kata harus, sedangkan mutasil dari kata bersambung. Catatan, mad ini tetap dibaca panjang, baik kita sambung maupun kita wakaf padanya. Kenapa? Karena penyebab mad asli panjang itu yaitu hamzahnya itu terbaca. Karena huruf hamzahnya berada satu kata dengannya. Kita lihat. Idza jaa
Iza mat asli, ya dia tidak ada bendera. Kenapa? Karena ketemu huruf jim, bukan huruf hamzah. Jadi mat aslinya tetap asli, tidak dipengaruhi oleh hamzah. Ja ini dia ada mat asli, alif yang di dalil fathah ini mat asli. Tapi karena dia ada bendera ini karena apa? Karena sebab hamzahnya ini satu kata dengannya. Sehingga mat aslinya wajib panjang. Baik kita wakaf maupun kita wasol. Ya, jadi kita berhenti, mau kita sambungkah, dia tetap panjang. Kenapa? Karena memang mat aslinya memang sudah terpengaruh. Kalau kita hilangkan hamzahnya, tidak dibaca. Contoh, iza ja, iza ketika ja. Ja itu tidak ada artinya ketika tidak ada hamzahnya. Namun ketika ada hamzah, ya dalam satu kata, maka ja ini artinya datang. Ya, ketika datang nasrullah, ya, pertolongan Allah wal fath dan kemenangan. Nah, berarti inilah yang dikatakan mat asli yang bertemu hamzah di dalam satu kata. Ya, contoh ciri-cirinya, perhatikan nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu hamzahnya seperti kepala ain, ya. Hamzahnya seperti kepala ain. Sedangkan mad jaisun fasil, ciri-cirinya hamzahnya seperti alif. Perhatikan itu bedanya itu aja. Sehingga kita bisa membedakan mana mat asli yang bertemu hamzah dalam satu kata, mana mat asli yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah atau dua kata. Ini mat jaiz nih, ya. Nah, kalau mat jaiz bedanya dengan mat wajib, perbedaannya ketika wakaf, ya. Mat wajib itu wakaf dia tetap dibaca panjang karena hukumnya wajib. Sedangkan mat jaiz kalau wakaf dia hanya menjadi mat asli saja, yaitu dibaca dengan kadar 2 harokat saja, sehingga tidak ada panjang, ya. Kenapa? Karena mat aslinya memang belum dibaca. Contoh nih, kita umpamanya wakaf di sini, ya, di sini. Wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'. Nah, itu. Nah, panjang dia. Kenapa? Karena memang hamzahnya harus dibaca, gitu loh. Sehingga mat asli ini memang betul-betul terpengaruh. Sedangkan di sini ketika kita wakaf di sini, mat aslinya tidak dipengaruhi hamzah. Kenapa? Karena hamzahnya belum kita baca. Contoh, wa ma umiru illa liya'budu. Tuh, menjadi mat asli saja. Seperti itulah, ya. Itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu mat asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang terpisah dengan mat aslinya. Seperti itu. Jadi mad jaiz artinya boleh, munfasil itu artinya terpisah, ya, atau terputus. Jadi kadar panjangnya boleh dibaca 2 tetap, boleh 4 atau 5 harakat, ya, ketika diwasalkan kalimat ke kalimat berikutnya. Namun ketika kita wakaf pada mat ini hanya dibaca 2 harakat saja. Kenapa? Karena sebab mat aslinya yang dibaca panjang itu hamzahnya tidak terbaca. Ya kan, karena syarat mat asli panjang itu kan kalau ketemu hamzah. Ini kalau kita wakaf hamzahnya belum dibaca, sehingga mat aslinya tetap asli, tidak dipengaruhi oleh hamzah. Seperti itu. Ini contohnya nih, ya. Kalau kita wakaf di sini amanu, walladzina amanu, biarpun benderanya panjang, tetap tidak ada tambahan lebih dari 2 harakat. Nah, itu dia perbedaannya, ya. Sama dengan yang ketiga adalah mat silah tawilah. Mat silah tawilah berarti dia adalah hak domir. Perhatikan nih, mat silah tawilah itu dia adalah hak domir, ya. Hak domir kata ganti orang yang ketiga laki-laki, yang satu orang, yang dia pun dibaca dengan mat jika didahului dan berhadapan dengan huruf yang ada harokatnya dan bertemu dengan huruf hamzah. Kalau bertemu selain hamzah berarti silah qasir. Begitu. Ini sama sebenarnya ketika kedudukannya dengan mad jaiz. Kenapa? Kalau kita baca ini silah ini, linaja'alahu, ya itu baru menjadi mat asli. Tapi kalau kita wakaf, dia tidak ada mat. Walinaja'alah. Nah, itulah dikatakan mat silah. Ya, beda dengan mat asli. Kalau mat asli, baik kita wakaf maupun kita sambung, tetap dia 2 harokat. Nah, itu perbedaannya. Sehingga perbedaannya mad jaiz, mad silah tawilah dengan mad silah qasiro hanya pada saat domir ini bertemu dengan hamzah, itu pada silah tawilah. Adapun pada silah qasiro yaitu domirnya bertemu selain huruf hamzah, sehingga dia menjadi
asli saja, seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Demikian anak-anak sekalian. Nanti sebentar Ustadz akan kirimkan tugas, dibaca baik-baik di skripsinya. Tugas kalian apa, ya? Dan contoh-contohnya berikan, ya. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.